Baik, shalom, selamat sore, selamat malam. Salam berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang selalu setia mengikuti tayangan konsep People. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu lagi untuk belajar pelajaran sekolah sahabat, dan pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Dan pada kesempatan yang indah ini, sebelum kita mulai belajar bersama, maka kita mohon kesediaan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini ketika kami mau belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat yang akan memaparkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat sepanjang satu pekan ini. Biarlah Tuhan kami boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidupkan pelajaran ini. Kami akan serahkan semuanya diskusi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kami mengingatkan untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti live di Facebook, jika ada pertanyaan nanti dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat pada saat ini boleh dituliskan di kolom komentar sehingga akan dijawab oleh tim konsep dan juga Pendeta Pardosi yang bersama-sama dengan kita. Saat ini waktu yang baik ini kita boleh berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk boleh menyampaikan pemaparan beberapa menit ke depan sebelum kita akan bersama-sama diskusi. Waktu dan kesempatan kami berikan waktu penuh kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tanei. Pada saat ini kita akan masuk ke pelajaran ke-11 dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Penipuan Akhir Zaman. Kita akan lihat summarize-nya terlebih dahulu. Saya akan share screen. Baik, apa sudah kelihatan? Oke. Baik, judulnya adalah Penipuan Akhir Zaman. Dan sebagai ayat hafalan, kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Baik, kita akan lihat fokus daripada pelajaran ini di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sahabat petang, dunia pada zaman ini sudah menjadi tempat di mana praktek mistis dan supranatural sering ditampilkan melalui dunia perfilman, dunia hiburan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat praktek-praktek ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara-negara hebat, bahkan juga negara-negara miskin pun sering terjadi praktek mistis ini. Ini adalah kebohongan lama yang sering diulang-ulang oleh setan melalui kata-katanya. Ya, pertama sekali dia menampilkan itu kepada Hawa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan kamu tidak akan mati. Nah, kata-kata kamu tidak akan mati ini sering sekali terulang bila mana ada orang yang menonton TV, membaca buku-buku yang tidak benar atau baik, bermain video games, dan lain sebagainya. Memang pada saat itu tidak akan mati secara langsung ya. Jarang sekali kita temukan ada anak-anak main games langsung mati kan. Ya. Tapi apa yang mati? Yaitu kerohaniannya. Adanya kisah-kisah yang dipercayai bahwa orang mati bisa bangkit lagi dan tidak benar-benar mati. Nah, pelajaran kita satu minggu itu juga akan mempelajari bahwa ada orang-orang yang mati tapi sebenarnya mereka tidak mati, atau bahkan ada yang mati tiba-tiba bangkit. Nah, seperti apa itu?
inilah tipu muslihat setan yang sudah sangat berhasil sejak dahulu kala, maka melalui pelajaran ini kita diingatkan agar selalu waspada akan perihal di atas. Baik, yang pertama mistisisme, ya, mistik, hal-hal yang mistik. Dari pelajaran kita hari Minggu, mistisisme adalah hal yang terjadi pada orang yang kemasukan roh, ya. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa dia itu sudah mendapatkan roh. Nah, dan pengalaman ibadah seperti ini adalah di dunia saat ini beribadah dengan kemasukan roh. Nah, jadi ada juga beberapa model kebaktian yang menampilkan sepertinya ini bisa dibawa kepada satu model ibadah. Ya, sepertinya kemasukan roh, lalu kemudian beribadah bersama-sama dengan roh itu, ya. Baik, di mana pengalaman berbakti pada Tuhan dengan menggunakan roh ini merendahkan Tuhan. Justru ini seperti kedok berbakti pada Tuhan tapi sungguhnya kepada setan. Nah, ya, jadi ada orang yang mengandalkan roh-roh ketika dia berbakti, ternyata itu bukan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi justru kepada setan. Itulah sebabnya dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke surga. Ya. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena mungkin saja dia mengucapkan Tuhan dari mulutnya, tapi yang dia sembah adalah bukan roh Tuhan. Nah, setan masuk dari celah ini. Setan ingin agar Injil yang dipelajari di dalam kebaktian di kalangan umat Tuhan tidak sepenuhnya dipercayai mereka. Dan dia menyediakan Injil yang lain, atau setan menyediakan Injil, menawarkan Injil yang lain sebagai penggantinya untuk dibaca dan dipelajari, bukan lagi kitab suci. Ya. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak memakai kitab suci lagi sebagai landasan iman, sudah menggantinya dengan kitab-kitab lain, tapi mereka masih percaya kepada Yesus, mereka masih menurut kepada hukumnya, ya, mereka mereka katakan seperti itu, tetapi dalam prakteknya tidak, ya. Baik. Nah, itulah terkait dengan mistisisme. Ada hal-hal yang mistis berbau roh yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, bahkan juga umat Tuhan. Nah, sekarang ada pengalaman-pengalaman juga di mana orang-orang mendekati kematian, ya. Jadi sepenuhnya belum mati. Nah, di dalam pelajaran hari Senin banyak orang yang sepertinya mati padahal belum mati secara sesungguhnya, ya, belum mati sebenarnya, sehingga ia bangkit lagi, dan para ilmuwan menyimpulkan ini bahwa jiwa itu abadi, ya. Jadi jiwa itu tidak mati tapi justru kembali lagi kepada tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Nah, rohnya masuk lagi kapan saja dia mau ke dalam tubuh orang yang sudah tidak memiliki daya tadi, sehingga ini membuat satu persepsi atau pemahaman kepada orang-orang yang ada di dunia di zaman sekarang ini bahwa roh itu abadi, kekal, ya, tidak bisa mati, kapan saja bisa kembali. Kenapa? Karena orang yang seperti ini kejadiannya bukan hanya sekali, tapi bahkan ratusan, ya, sehingga banyak para ahli mengatakan di pelajaran kita ini ada yang menuliskan itu, ya, di buku Survival of Bodily Death, bahwa itu bisa terjadi. Namun sesungguhnya ini bukanlah mati yang sebenarnya, tapi ini adalah kematian klinis, dan itu memang mungkin terjadi bagi tubuh manusia, ya. Ada mati suri dikatakannya, ada mati yang belum sesungguhnya. Jadi itu sebabnya beberapa hari orang yang sudah mati itu harus disimpan dulu atau dibuat di satu tempat, ya. Mana tahu belum mati sesungguhnya. Baik, Lazarus dan lainnya bukan mati seperti ini. Lazarus itu memang betul-betul mati dia. Bahkan Yesus sengaja memperlambat supaya Lazarus itu memang betul-betul mati, dan bahkan dia ada bau, ya. Oke. Sehingga orang lain percaya bahwa dia mati. Nah, inilah sesungguhnya mati itu. Jadi kalau mati klinis itu belum mati, ya. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa itu adalah mati yang abadi, jiwanya tidak pergi atau rohnya. Sehingga Yesus membangkitkan orang mati mulai dari zaman dulu
ya, hingga zaman Perjanjian Baru adalah orang yang mati sesungguhnya. Banyak orang yang mengalami mati klinis bersaksi bahwa mereka sudah melihat surga. Ini ya. Jadi yang anehnya lagi, orang-orang yang belum mati sesungguhnya itu, kami sudah dari surga, melihat surga, melihat apa lagi? Melihat orang-orang sudah berada di surga. Ya, sehingga yang mendengar menjadi percaya. Nah, pengajaran Alkitab dikaburkan lewat pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang ini. Kita harus jeli dan mempercayai kasus-kasus seperti ini. Mari kita lihat orang-orang yang dibangkitkan Tuhan di zaman Perjanjian Baru dan zaman Perjanjian Lama. Apakah ada mereka yang bersaksi seperti ini? Contohnya, Lazarus, sudah mati. Saya sudah melihat surga. Ya, tidak ada cerita Lazarus seperti itu kan di dalam Alkitab. Atau kisah daripada seorang anak yang dibangkitkan oleh nabi-nabi zaman dulu. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka itu sudah pernah ketika mereka mati secara klinis mereka ada di dunia lain, nggak ada ya. Jadi ini adalah hal yang harus dicermati oleh umat-umat Tuhan yang mempelajari tentang kematian abadi itu, bahwa itu tidaklah benar kehidupan manusia itu secara abadi. Nah, ini adalah cara setan untuk menjebak orang-orang supaya percaya, karena secara psikologis ini bisa terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Yang lebih berpotensi adalah ini adalah cara setan di mana dia sangat ulet untuk membinasakan kita. Dia sangat ingin untuk menjatuhkan kita dan ingin supaya kita mempercayai dia. Baik. Selasa, tanggal 6 Desember, reinkarnasi. Nah, reinkarnasi adalah perpindahan jiwa manusia ke makhluk yang lain. Dan ini tidaklah alkitabiah. Karena ini sifatnya keabadian. Ya. Kalau berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain, kapan matinya dia berpindah-pindah terus ya. Jadi tidak ada apa, tidak ada selesainya. Manusia memiliki sifat yang terbatas. Berbeda dengan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhanlah yang bisa berpindah-pindah, mau jadi apa dia terserah dia, mau dia hidup terus di dalam bentuk apapun ya, namanya Tuhan. Tapi kalau manusia terbatas, setelah mati selesai. Ya. Nah, lalu kemudian banyak orang tidak percaya kepada apa yang seharusnya mereka percayai, tetapi kepada apa yang mereka ingin untuk percayai. Jadi apa yang kita harus percaya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau mempercayai itu. Tapi mempercayai apa yang dia ingin percayai, seperti roh-roh setan, ya, yang atau roh orang mati yang masih ada di gentayangan, itu kan pengaruh daripada kuasa setan. Nah, itulah yang sering terjadi bahkan kepada yang mengaku umat Tuhan. Sehingga orang-orang ini sesungguhnya sedang berada dalam kendali setan. Nah, jangan heran, sahabat-sahabat konsep. Bahkan di tengah-tengah umat Tuhan juga banyak masih yang memiliki pemahaman seperti ini. Ya, sehingga ini harus kita selesaikan sebelum berakhir triwulan ini. Ya, kita harus benar-benar memahami doktrin tentang keabadian jiwa itu ya. Baik, hari Rabu, tanggal 7 Desember. Penujuman atau disebut nekromansi dan pemujaan leluhur. Nah, ini sering terjadi ya. Penujuman atau pergi kepada orang pintar atau pergi kepada orang yang bisa tahu hal-hal goib. Lalu kemudian meminta petunjuk. Dan praktek pemujaan kepada leluhur. Nah, apa saja itu? Kita lihat. Kata penujuman berasal dari Yunani atau yang disebut dengan ramalan. Ya, dan ini sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu kala. Sudah sering sekali dilakukan. Bukan hanya di zaman sekarang ya, tapi di zaman sekarang juga masih banyak. Ini adalah bentuk pemanggilan arwah orang mati yang diduga arwah itu masih ada dan aktif. Wah, ya, jadi bukan mati tapi aktif untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan oleh si pemanggil itu. Jadi arwahnya itu masih ada atau disebut dengan gentayangan, sehingga ada yang harus memanggil itu supaya apa yang dibutuhkan bisa tercapai, bisa membantulah istilahnya. Nah, sedangkan pemujaan leluhur adalah kebiasaan yang sangat sering terjadi di mana saja kepada leluhur-leluhur, baik orang tua, nenek-nenek, kakek yang sudah meninggal, keluarga-keluarga.
dan arwahnya diyakini dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang masih hidup. Nah, ini sangat banyak sekali praktik seperti ini di berbagai negara ya, di berbagai adat kebiasaan masing-masing. Mempercayai bahwa dengan dilakukannya pemujaan kepada leluhur, maka itu akan mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Nah, praktik-praktik ini adalah praktik kekafiran yang membuat perhatian ya sangat menarik bagi orang sehingga dilakukan, dan bagi orang yang percaya kepada jiwa yang abadi ini adalah hal yang mereka sukai ya. Jiwa yang abadi, tidak ada kematian. Mari kita mempersembahkan untuk orang yang mati. Seolah-olah itu masih hidup. Baik. Dan di dalam 1 Samuel pasal 28 ada kisah yang sangat terkenal tentang praktek ini yang terjadi di dalam kehidupan Raja Saul sehingga dia akhirnya bunuh diri, ditolak Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Saul pergi ke sebuah tempat Endor untuk bernujum, untuk pergi kepada orang pintar, pergi kepada orang yang ahli di dalam hal-hal gaib, seorang pemanggil arwah kalau dikatakan dalam 1 Samuel 28 itu. Nah, kalau kita baca apa yang dilakukan oleh Raja Saul ini, akhirnya dia meminta supaya ahli nujum itu atau pemanggil arwah itu menunjukkan Samuel. Tunjukkanlah Samuel, atau buatlah dia hidup, atau berbicara kepadaku. Akhirnya pemanggil arwah ini singkat cerita menunjukkan itu. Dan itu sama sekali bukanlah Samuel. Oleh karena kita baca di ayat 3 bahwa Samuel sudah mati. Ya. Samuel sudah mati. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ini adalah semua praktek-praktek penujuman, praktek-praktek yang sesungguhnya adalah merendahkan Tuhan. Dan ini Tuhan tolak. Ini menjadikan Tuhan nomor 2. Dalam Imamat pasal 19 ayat 31 mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi roh peramal itu ada. Orang yang memanggil arwah itu ada. Tetapi umat-umat Tuhan jangan sampai melakukan hal tersebut. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di sini di ayat ini Tuhan mau menyampaikan bahwa jangan kepada mereka, akulah Tuhan. Kepadakulah kamu datang. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Jadi ini sering terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan juga bahkannya sudah dalam kebenaran pun ini dilakukan juga. Jadi sepertinya dia memuja kepada dua Tuhan. Dia menyembah Tuhan, lalu dia juga datang untuk menyembah setan ya. Baik, kita cepat saja nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut hari Kamis tanggal 8, penjelmaan dan penampakan lain. Iblis menjelma sebagai orang yang mati dan tiba-tiba bisa hidup lagi. Nah, ya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara atau sahabat-sahabat konsep? Ada orang yang mati lalu kemudian dikubur, oh tiba-tiba muncul lagi depan pintu. Rupanya hidup lagi. Dan orang sering katakan apa? Hantu. Nah, dari mana hantu itu berasal? Nah, praktek ini iblislah juga yang mensiasatinya. Ini adalah praktek yang paling sering terjadi dengan meniru anggota keluarga yang sudah mati, meniru suaranya, meniru sifatnya, sampai kepada meniru bentuk tubuhnya. Ya, jadi seolah-olah itu memang keluarga yang sudah mati yang barusan dikuburkan. Padahal sebenarnya itu adalah setan. Ya. Bahkan iblis sering ingin mengambil rupa Yesus sebagai kunci keselamatan. Nah, ini lebih parahnya. Karena iblis itu suka meniru, sehingga sepertinya dia bisa menjadi jalan keselamatan. Nah, itulah sebabnya nanti di zaman akhir, iblis pun membuat tiruan juga, supaya banyak orang memilih dia daripada memilih Tuhan. Dan kita tidak usah heran
akan semua ini. Karena dulu juga sewaktu di surga, iblis itu mau seperti Tuhan, mau seperti Allah. Ya, dia suka untuk menjadi yang paling hebat. Ya, dia suka untuk meniru, suka untuk menjadi sama dengan yang lain. Setan selalu ingin menipu manusia. Perjuangan umat-umat Tuhan di dunia ini adalah melawan penguasa-penguasa roh di udara, yaitu iblis. Nah, jadi sahabat konsep sekalian, inilah yang dilakukan oleh setan ribuan tahun lamanya, dan itu akan terus berlanjut. Ya. Dan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan ini. Sebagai kesimpulan, setan melakukan penipuannya sejak dahulu kala hingga akhir zaman. Bahkan dalam kitab Wahyu, hingga kedatangan ketiga kali pun, setan masih saja berniat untuk merayu orang-orang yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk selamat, untuk menyerang kota kudus. Nah, ini luar biasa setan ini ya. Penipuannya total. Penipuannya itu adalah sampai akhir. Jadi setia juga dia, tapi setia di dalam penipuan. Nah, manusia adalah objek yang ditipu. Tidak ada yang lain, tidak ada makhluk yang lain yang ditipu di sini. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada. Manusialah objeknya. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang berbeda dari yang lain. Sepertiga dari malaikat surga sudah berhasil ditipu. Sekarang manusia yang Tuhan kasih inilah yang mau ditipu supaya dihancurkan dan binasa. Tidak terkecuali umat-umat Tuhan juga ditipu. Ya. Bahkan yang sudah dalam kebenaran firman Tuhan pun, setan masih mau untuk menipu mereka. Nah, inilah yang terjadi di akhir zaman ini ya. Baik. Bentuk untuk melawannya, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Doa, firman Tuhan, dan iman. Inilah yang kita gunakan. Tidak ada yang lain. Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, baca selalu firman-Nya. Tuhan selalu melawan penggodaan setan dengan ada tertulis di firman. Berdoa setiap pagi malam berdoa. Karena hanya itulah cara untuk dapat melawannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Jimmy Huta Barat yang telah mengawali dengan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-11 tentang penipuan akhir zaman. Dan pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama berdiskusi karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan untuk itu kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dan nanti akan lanjut oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Pertanyaan pertama yang telah masuk adalah, tadi dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita tentang mistisisme. Nah, mengapa sehingga mistisisme ini tersebar cepat? Bahkan kita tahu bersama bahwa pengaruh begitu cepat bagi banyak orang, sehingga bahkan kadang-kadang orang di dalam gereja yang percaya kepada Tuhan pun, dia bisa termakan oleh hal ini. Nah, kira-kira mengapa sehingga ini membawa pengaruh begitu cepat? Silakan Pendeta Jimmy. Baik. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikannya, mistisisme ini sering sekali dipadukan dengan praktek-praktek keagamaan, ya, yang seolah-olah itu adalah satu curahan roh kepada umat-umat Tuhan dalam praktek ibadah yang dilakukan. Padahal sebenarnya dia bukan kemasukan roh Tuhan, tapi justru kemasukan roh sebaliknya. Ya. Nah, dan ini sangat berbahaya kalau diikuti oleh banyak orang-orang, bahkan juga sekelompok yang melakukan peribadahan pada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya saat ini cepat tersebar, karena ini mempengaruhi kepada jiwa seseorang. Jadi suka untuk sepertinya dia kemasukan roh, kuasa roh.
Ya, jadi bisa melakukan apa saja. Padahal kalau kita melihat di zaman Perjanjian Lama, ketika ada nabi-nabi yang kemasukan roh, ya itu mereka bukan berbicara-bicara atau tanpa kontrol di dalam pengendalian emosinya. Mereka tetap menjalani kehidupan pelayanan dengan terkontrol ya. Nah sekarang kan banyak yang seolah-olah tanpa kontrol ya, sehingga orang lain cepat sekali menganggap bahwa dirinya itu kemasukan roh. Padahal sebenarnya itu adalah satu mistisisme. Ya, padahal itu sebenarnya adalah satu praktek mistis yang terjadi di dalam kelompok itu atau di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, terkadang ini sangat sulit untuk kita bedakan, sehingga ada sekarang banyak praktek-praktek penyembuhan palsu kan, praktek ya. Nah ini juga bagian dari mistisisme, membawa-bawa nama Tuhan di sana, ya. Membawa nama Tuhan padahal yang menyembuhkan bukan Tuhan. Yang menyembuhkan siapa? Ya setan. Nah setan itu kan bisa membuat apa saja. Setan bisa membuat kaya, bisa membuat orang sembuh, bisa orang buat hebat, dan lain sebagainya. Tuhan kan kasih izinkan setan itu untuk melakukan apa saja di dunia ini. Ingat kisah daripada Ayub kan? Tuhan izinkan bikin apa saja kepada manusia. Ya, jadi hati-hati dengan satu praktek-praktek seperti ini. Ya, bisa saja itu mistisisme yang membuat orang terkecoh. Ya, itulah sebabnya Matius 7 ayat 21 tadi mengatakan tidak semua orang yang memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan itu adalah orang-orang benar semua itu. Bisa saja itu hanya kedok dari praktek mistisisme yang dilakukannya di belakang dari pemujaannya kepada Tuhan. Jadi seolah-olah dia memuja Tuhan, tapi yang dia puja adalah setan. Ya, jadi kenapa itu cepat tersebar kemana-mana? Karena ini gampang untuk dipraktekkan ya, seolah-olah sudah kemasukan roh dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy untuk tanggapannya. Saat ini kita ke Pendeta Edwin Pasaribu. Pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Matias dan Pendeta Jimmy Huta Barat atas ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-11 ini. Berbicara tentang mistisisme, ini pelajaran yang menarik dilihat. Makanya kenapa sangat menarik dan sangat cepat ajaran seperti ini diserap oleh banyak orang, karena memang yang pertama penasaran dengan kebakalah kehidupan ini, dan bukan hanya itu. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan di pendahuluannya bahwa mistisisme atau mistis ini, supranatural ini banyak menjadi tontonan bagi kaum masyarakat luas, bukan hanya di negara maju, tetapi bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun hal-hal ini sangat-sangat kuat dipegang. Kenapa? Yang pertama, sudah terjadi sekian lama. Itu sebabnya tadi kita sudah dengarkan dari pemateri menyebutkan bahwa penipuan ini sudah terjadi sejak daripada Adam dan Hawa, ketika Hawa digoda oleh setan melalui ular itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, dan yang kedua, hal ini menjadi budaya bagi masyarakat. Dan ini seringkali budaya ini terbawa-bawa ke gereja, ke agama. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh pemateri, bahwa seringkali mereka menyalahartikan bahwa ketika mereka memanggil roh-roh, ya yang dipikir roh Tuhan yang hadir, ternyata bukan.
roh iblis yang masuk. Kan begitu. Nah, jadi kenapa hal ini cepat sekali berkembang? Karena memang yang pertama menarik, yang kedua adalah kita dibuat penasaran, dan yang ketiga adalah memang sudah menjadi budaya karena memang sudah sejak lama ini terjadi. Ditipu oleh siapa? Oleh setan. Itu mungkin sedikit tambahannya. Baik, terima kasih untuk Pendeta Cimi dan Pendeta Edwin Pasaribu. Ya, saya mau tambahkan bahwa ini pertanyaan sangat penting mengenai mistisisme. Kenapa? Karena banyak di antara kalangan gereja, bahkan Kekristenan juga melihat hal ini sebagai hal yang lumrah ya, bahkan mengedepankan pendapat manusia daripada apa yang Alkitab katakan. Sehingga ini menjadi penting untuk kita. Baik. Mungkin saat ini kita mau dengarkan dulu dari Pendeta Pardusi mengenai pertanyaan pertama ini. Karena saya lihat Pendeta Pardusi sudah ada. Silakan Pendeta. Boleh diulangi pertanyaannya? Oke, baik, saya ulangi. Mengapa sehingga hal mengenai mistisisme ini tersebar sangat cepat sekali? Bahkan di dalam kalangan gereja sekalipun yang mengaku percaya kepada Tuhan dan firman-Nya pun sering terbawa di dalam hal-hal ini. Silakan, Pendeta. Ya, jawabannya sederhana saja sebenarnya. Karena manusia itu suka hal-hal yang di luar yang biasa gitu ya. Nanti kalau mistisisme kalau udah biasa juga pengen yang lebih lagi. Karena kan kecenderungan manusia itu kepengen tahu. Ya, apalagi hal-hal yang tidak bisa dilihat secara mata jasmani. Contohnya pengen tahu nanti nasibnya bagaimana. Kan kalau sudah tahu nasib kita itu kira-kira bagaimana, kan lebih enak katanya menjalaninya kan? Karena sudah tahu gitu nasibnya bagaimana. Nah, itu sebabnya kan Tuhan tidak memberitahukan kepada kita mau jadi apa kita yang nanti di depan. Supaya masing-masing kita itu berjuang dan apa? Bergumul untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik di hari kemudian. Jadi yang pertama adalah karena manusia itu cenderung ingin mengetahui sesuatu di luar dirinya. Di luar apa yang bisa dilihat secara mata jasmani. Itu kepengen. Nah, kalau sudah di luar dari mata jasmani kan berarti kan dunia yang tidak kelihatan. Atau dikatakanlah itu dunia roh-roh kan. Kalau menurut Paulus kan kita itu melawan apa? Roh-roh kegelapan ya. Penguasa-penguasa dunia. Kita tidak melawan fisik ya, tapi melawan yang tidak kelihatan. Yang kedua, karena ini adalah pekerjaan iblis, maka dia akan sangat cepat menyebar. Karena iblis itu kan mempunyai agen-agennya di dunia ini. Melalui manusia-manusia yang digunakan iblis untuk menyebarkan kepalsuan, termasuk kebakaan jiwa, dan di sini juga pelajaran kita melalui apa? Mistik-mistik itu. Ya. Jadi sangat mudah menyebar ya, karena setan kan menyebarkannya melalui manusia dengan segala daya tariknya itu. Nah, kembali lagi kepada poin pertama tadi, karena manusia itu suka yang menarik, suka yang tidak biasa, ingin tahu sesuatu di luar apa yang bisa dilihat, dirasakan secara jasmani, maka itu sangat cocok untuk cepat apa? Berkembang, bahkan di antara apa? Di antara dunia kekristenan. Jangan lupa bahwa iblis itu membungkus kepalsuan dengan kebenaran. Ya. Jadi seolah-olah benar padahal palsu. Nah, kenapa seolah-olah benar? Karena dibungkus tadi itu dengan ayat-ayat kitab suci dan lain sebagainya. Nah, manusia itu kan kecenderungannya ketika dia sudah menggunakan ayat kitab suci itu pasti benar. Padahal belum tentu, karena boleh saja ayat kitab suci itu dikutip hanya untuk membungkus gitu, berkedok lah gitu ya, kalau bahasa sekarang berkedok. Jadi sebenarnya itu adalah kepalsuan, tapi karena dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab, maka seolah-olah benar gitu. Padahal sebenarnya itu adalah
kepalsuan. Jadi itulah mengapa mistisisme ya tumbuh seperti jamur bahkan di dalam dunia agama sekalipun atau kekristenan itu ya karena itu tadi ada 2-3 alasan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosia. Jadi ini sangat penting untuk kita, sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti. Berhati-hati karena iblis sering membungkus kedok kejahatannya dengan kebenaran yang kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Baik, kita datang kepada pertanyaan yang berikut. Akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Jimmy Huta Barat. Pertanyaan yang kedua adalah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita boleh dapatkan di sana bahwa ada penjelmaan dan juga penampakan, ada juga reinkarnasi di sana, dan kita tahu bersama bahwa di dunia kekristenan sekalipun yang memiliki buku panduan adalah Alkitab sebagai dasar kebenaran, mengaku bahwa pernah bertemu dengan orang yang sudah mati, bahkan meyakinkan orang yang baca Alkitab setiap hari bahwa benar yang ditemui itu adalah orang yang sudah mati, yang mungkin keluarganya, sahabatnya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal-hal seperti ini, bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya meyakinkan orang-orang seperti ini? Silakan Pendeta Azim. Iya, baik. Jadi, ya memang untuk percaya kepada setan itu kan terbuka kepada siapa aja ya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu, bangsa Israel saja masih menyembah berhala kan, menyembah yang bukan Tuhan ya. Dengan praktek-praktek yang dilakukan. Jadi kalau di dunia pada saat ini juga terkontaminasi dengan itu, ya memang itulah pekerjaan setan yang sejak dahulu kala terjadi. Selalu ingin untuk menipu manusia, ya. Selalu ingin untuk supaya manusia itu samar-samar pengetahuan kebenarannya. Ya, bahkan umat-umat Tuhan pun yang sudah belajar kebenaran seutuhnya bisa goyang oleh karena ada pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Pengajaran tentang mistisisme ini, lalu kemudian orang mati bisa bangkit, kebakaran jiwa, ya, lalu reinkarnasi berpindah-pindah, roh dari satu makhluk hidup kepada makhluk hidup yang lain. Dan ini memang membutuhkan, itulah sebabnya ada pelajaran Alkitab yang dilakukan di setiap kelompok-kelompok di dalam perkumpulan umat-umat Tuhan, supaya tentang hal-hal seperti ini jelas bagi mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, belajar lebih dalam lagi, ya, supaya tidak kemudian jatuh kepada praktek seperti ini. Seperti Saul juga kan, Saul itu kurang tahu apa lagi dia tentang kebenaran Tuhan, tapi kemudian bisa jatuh lagi dia ke dalam praktek penyembahan kepada setan ini. Ya. Jadi tidak ada orang yang hebat di dalam mengendalikan dirinya untuk tidak menyembah setan. Siapapun bisa memungkinkan untuk jatuh. Itulah sebabnya dikatakan dalam pelajaran kita, gunakanlah selalu perlengkapan Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih untuk tanggapannya Pendeta Jimmy. Saat ini kita ke Pendeta Pardosi. 2 pertanyaan sekaligus saya tambahkan. Pertanyaan yang pertama adalah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada yang namanya pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Dan ini di dunia kekristenan pun sangat viral ya bagi saya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa mereka dapat lewat mimpi, dan ada pemberitahuan sebelum keluarga mereka meninggal. Lalu pertanyaan yang kedua ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama adalah, setelah kematian keluarga mereka itu dikatakan mereka bertemu dengan keluarga yang sudah mati, ya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat meresahkan karena di saat diyakinkan pun mereka katakan bahwa enggak benar, sungguh saya temukan itu, saya bertemu dengan dia walaupun dia sudah mati. Nah, kira-kira
bagaimana untuk meyakinkan orang-orang seperti ini bahwa yang dipahami itu tidak benar, sekalipun pengalaman di Alkitab sudah ada, Raja Saul tadi dikutip oleh Pendeta Jimmy. Kira-kira bagaimana Pendeta Parus? Ya, prinsip dasarnya begini, kalau setan mau menipu, maka dia akan menampilkan, menggunakan segala macam cara untuk menipu manusia. Nah, tadi saya katakan bahwa setan itu mau menampilkan sesuatu yang menarik bagi manusia. Apa yang menarik bagi manusia itu? Dia ingin mengetahui yang di luar dirinya, yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmaninya. Nah, apa itu yang bisa ditampilkan? Ya, masalah mistik itu tadilah. Berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, memunculkan orang yang sudah mati itu muncul dalam pikiran. Ya, lalu orang yang mati suri itu tiba-tiba melihat sorga atau melihat neraka dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang ditampilkan di dalam ajaran spiritisme itu atau mistisisme itu, sehingga manusia itu seolah-olah ya seperti Raja Saul itulah. Ya, seperti Raja Saul itu, bahwa bahkan yang muncul bayangan putih itu sampai berkata kan, besok kau akan berada bersama dengan aku kan, ya itulah matinya itu kan. Nah, memang zaman sekarang ini kan, ya contohnya lah, ada seseorang ya tiba-tiba baik sekali, tiba-tiba disalam semua orang, tiba-tiba pamit gitu ya. Ternyata besoknya meninggal dia. Ya boleh saja ada begitu, ada orang yang merasa bahwa hidupnya kayaknya sudah nggak lama gitu ya. Nah, cuman kan dia nggak bisa bilang bahwa kayaknya besok saya mati nih. Nggak bisa dia. Kecuali orang yang sudah sakit parah gitu ya. Dengan berkata, kayaknya saya sudah mau habis napasnya. Itu bisa saja dirasakan, bisa. Nah, kebetulan saya nggak bisa membuktikannya karena belum pernah merasakan itu. Ya. Tapi kan kalau menurut cerita-cerita orang itu ya begitu kan. Mungkin dia kata, aduh kayaknya saya sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya bisa saja karena dia merasa tubuhnya sangat lemah. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba begitu baik, tiba-tiba masak di rumah yang nggak pernah selama ini. Nah, ternyata dia nggak berapa hari lagi terus meninggal. Rupanya dia sudah memberikan apa? Seperti tanda-tanda ya. Itu bisa saja terjadi karena dia merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tapi ketika orang mati suri tiba-tiba bisa bawa ke neraka dan sebagainya, kalau saudara mungkin punya kesempatan untuk baca-baca buku yang ditulis tentang orang mati suri, itu ceritanya itu mirip-mirip semua gitu. Mirip-mirip semua. Berarti orang yang mau mati itu pengalamannya akan sama semua ya, karena ceritanya mirip semua gitu. Ya, jadi kita harus perlu berhati-hati bahwa hal-hal seperti itu secara keimanan tidak terjadi. Nah, lain lagi kalau nanti diperiksa secara ilmu kedokteran ya, atau ilmu psikologi, apakah orang yang mau mati tapi nggak jadi mati itu, maka otaknya bisa bergerak ke tempat yang lain. Ya, itu bukan bagian pendeta lah atau bagian keagamaan lah. Jadi saya tidak mau mengomentari apakah memang itu ada transisi otak ketika sudah mau mati gitu ya. Nggak jadi mati, dia hidup lagi gitu. Nah, waktu dia hidup dia ceritakan lah, waktu saya mati suri itu saya melihat bayangan putih masuk ke sini, masuk ke sana, masuk ke sini. Nah, hal-hal seperti itu kita harus hati-hati bahwa itu menjadi menarik bagi orang untuk didengar-dengar. Ya. Itu menjadi menarik gitu bagi orang yang apa untuk didengar-dengar ya. Tapi dalam Alkitab pengalaman seperti itu tidak pernah dicatat. Kalau memang itu benar terjadi, harusnya dicatat dalam Alkitab dong. Dikasih contoh tuh. Ya. Yang ada dalam Alkitab itu adalah para nabi yang mendapatkan penglihatan tentang sorga. Nah, itu lain lagi kan, beda dia. Bukan dia sedang mau mati, bukan. Dia sehat, tapi tiba-tiba mungkin dia menjadi pingsan, tidak bernapas, ya seperti Daniel itu ya. Pingsan, mungkin tidak bernapas, tapi tetap hidup. Dan setelah dia dapat penglihatan, dia hidup lagi. Dan dia tuliskan penglihatan itu. Itu kan beda dengan orang yang mau mati. Itu beda. Jadi kita perlu berhati-hati bagaimana melihat teori-teori
seperti yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, pengalaman-pengalaman mendekati apa? Kematian dan lain sebagainya ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak ada dalam Alkitab sebagai contoh. Kalau ada berarti kan sudah harus dicontohkan dalam Alkitab. Tapi karena tidak ada, ya memang nggak ada contohnya dalam Alkitab. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak ada dasarnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Baik, ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan yang terakhir karena waktu kita juga. Nah, pertanyaan kurang lebih seperti ini untuk Pendeta Jimmy terlebih dahulu dan sekaligus nanti Pendeta Pardosi dan untuk closing statement. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemujaan kepada leluhur ya? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu di situ cukup jelas dan sadar atau tidak sadar kadang ini dikaitkan dengan budaya sehingga orang percaya sekalipun mengangkat tinggi budaya itu lebih tinggi daripada Alkitab. Padahal sebagai orang beriman seharusnya Alkitab itulah landasan keputusan yang paling terakhir, bukan budaya ataupun percaya kepada leluhur. Tapi ini masih dianut sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengatasi bahkan orang percaya sekalipun masih merayakan hari-hari raya berupa beberapa hari untuk orang yang sudah mati, itu masih dilakukan sampai hari ini sekalipun dia sudah tahu menurut Alkitab itu tidak baik dan benar masih dilakukan. Kira-kira bagaimana Pendeta Jimmy tanggapannya dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Pardosi sekaligus nanti closing statement. Terima kasih. Baik ya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya atau adat-adat kebiasaan itu mempengaruhi kepercayaan ya, atau mempengaruhi agama atau keimanan kita. Nah, yang menjadi hal yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya tentang ketuhanan itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan budaya adat ya. Itulah sebabnya keselamatan itu kan bisa menjadi bagian semua orang, tidak hanya kepada satu budaya, kepada satu adat. Ya. Jadi kalau ada orang yang lebih meninggikan budaya, adat daripada firman, nah ini sudah salah kaprah berarti. Ya, salah kaprah. Bisa dilakukan budaya adat tapi yang tidak bertentangan dengan firman. Ya, tapi kalau sudah dilakukan seperti tadi ya, banyak juga dari umat-umat Tuhan melakukan pemujaan kepada leluhur. Dilakukan juga, ada dibuat sesajen juga di kuburan dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadikan satu keanehan bagi umat Tuhan yang sudah menjadi umat Tuhan, bahkan sudah lama mungkin jadi umat Tuhannya, tapi praktik ini masih saja terjadi. Nah, nanti siapa yang salah di sini? Ya tentu mereka lah manusia itu yang kemudian melakukan ya sama seperti yang dikatakan Pardosi tadi ya, di luar daripada apa yang biasa itu dilakukan. Yang biasa adalah apa? Yang biasa adalah datang untuk bersih-bersihkan mungkin kuburan ya, lalu mengingat akan janji Tuhan kedua kali nanti akan datang, ada pengharapan. Tapi kalau kemudian dibawa sesuatu lalu mendoakan orang yang mati itu kan sama sekali tidak ada dalam firman Tuhan ya. Lalu kemudian tentang hal-hal yang lain lagi dilakukan, itu seolah-olah pemikiran kita ya, pengalaman pribadi, lalu kemudian ada tawaran dari dunia, praktek-praktek yang sering ditampilkan, yang dilihat, itu kita mau aplikasikan dalam kehidupan keimanan kita. Ini menjadi satu hal yang keliru. Ya, terus sebabnya umat Tuhan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, harus kembali kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Sebelum kita ke Pendeta Pardosi, ada satu hal lagi yang ada yang japri ke saya, yang saya kenal mungkin sedang nonton juga di Facebook. Dia tanyakan, kalau begitu boleh nggak ditambahkan dengan pertanyaan yang tadi, boleh nggak kita sebagai orang Advent membersihkan kuburan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal? Nah, kira-kira boleh tidak Pendeta Pardosi ditambah dengan pertanyaan tadi? Silakan Pendeta. Bagaimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah pertanyaan yang tadi, bagaimana dengan pemujaan kepada leluhur? Karena pada saat ini orang percaya sekalipun mengatakan bahwa itu bagian dari budaya, sehingga budaya itu lebih ditinggikan daripada Alkitab, sehingga orang percaya pun masih merayakan
hari-hari raya untuk pemujaan kepada orang yang sudah meninggal, beberapa hari yang sudah lewat, itu akan dirayakan sampai berkali-kali. Nah, kira-kira bagaimana untuk hal ini? Silakan, Pendeta. Ya, kembali saja jawabannya sederhana saja bahwa termasuk yang berdoa untuk leluhur, mengadakan upacara-upacara leluhur itu kan adalah cara-cara setan untuk meyakinkan manusia bahwa leluhur itu masih hidup dan masih bisa beraktivitas di dunia yang tidak kasat mata itu. Jadi sama aja polanya bahwa itu diajarkan sehingga akhirnya orang masih pergi ke kuburan untuk melakukan hal-hal di sana, ritual ya dan lain sebagainya, bahkan ngomong ke batu nisannya. Seolah-olah di dalam batu nisan itu ada yang bisa mendengar gitu. Atau seolah-olah di langit sana ada yang bisa mendengar. Nah, jadi kalau itu dilakukan ya berarti orang itu sedang mempercayai bahwa orang yang mati itu bisa mendengar, entah rohnya, entah apanya, nggak ngerti juga. Sehingga diajak ngobrol gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu berhati-hati, kelihatannya itu hal yang biasa gitu, tapi tanpa kita sadari bahwa kita sedang menyatakan bahwa kita mempercayai ada yang mendengarkan kita kalau kita ngobrol di mana? Di kuburan itu ya. Ya sebenarnya yang mendengarkan itu ya tetangga sebelahnya. Ya. Yaitu yang mungkin bapak-bapak yang membersihkan kuburan gitu ya. Ya kan? Ya enggak ada. Ya kalau saudara mau ziarah, bersihkan tidak tinggi dan sebagainya itu ya hal yang biasa saja, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita sampai di kuburan terus ngobrol gitu ya, ya jadi kalau ini seorang duda ditinggalkan istrinya terus dia ngobrol, Mi gimana Mi papinya nggak ada yang ngerawat ini, nggak ada yang jaga gitu, jadi Mami setuju nggak kalau papi nikah lagi gitu kan. Ya itu yang dengerin siapa, terus yang jawab siapa, nggak tahu juga. Ya berarti kita sedang mempercayai bahwa ada yang mendengarkan kita. Siapa yang mendengarkan kita itu? Siapa? Ya kalau dikatakan Tuhan yang di sorga ya jelaslah Tuhan mendengar. Tapi kan sebenarnya dengan saya bilang, contohnya orang itu bilang mi gitu kan, berarti kan dia mi-nya itu kan berarti kan yang di dalam kubur itu kan. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika kita tanpa sadar mempraktekkan hal-hal yang kita rasa mungkin kita, saya tidak percaya tentang jiwa itu baka. Gitu. Tapi ketika kita muncul di pekuburan atau apa, itu tidak terasa muncul lagi. Ya, jadi kesimpulan saya atau closing statement saya pada malam ini ya, jadi prinsipnya sederhana saja seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa manusia itu suka hal-hal yang di luar yang bisa dijangkau gitu ya, hal-hal yang tidak kasat mata, dan pengen tahu ya, pengen tahu nasibnya, pengen tahu lain sebagainya. Nah, setan memanfaatkan keinginan tahuan itu. Makanya kan buahnya namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau kau makan ini kau akan tahu yang baik dan yang jahat gitu. Nah masalahnya kita bukan tahu yang baik dan yang jahat, kita cuma tahu yang jahatnya doang gitu. Nah, inilah bagian daripada yang jahat itu. Ya, sehingga kita memang tahu tentang yang jahat, bukan yang baik. Jadi apapun itu, ya mau kebakaran jiwa, mau transisi antara hidup dan mati, ya lalu reinkarnasi, ya itu semua adalah ajaran-ajaran yang mendukung tentang kebakaan jiwa, bahwa yang mati itu hanya fisiknya saja sementara jiwanya tidak pernah mati. Ya, kalau reinkarnasi kan berarti kan dia berpindah-pindah gitu dari manusia baik lagi kepada yang paling kecil naik nanti ketemu lagi manusia. Makanya ada dikatakan bahwa ini kayaknya mirip mukanya ya gitu ya, mirip berarti ini orang udah pernah mati terus muncul lagi dia nih. Ya, karena ada proses apa? Berreinkarnasi seperti yang diajarkan oleh agama tertentu. Nah, Alkitab menolak hal seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Bardosi. Saat ini kita ke pemateri Pendeta Cimuto Barat. Silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Praktek-praktek
seperti yang tadi ya, mistisisme, spiritisme, lalu kemudian inkarnasi dan lain sebagainya ya. Itu semua sekarang ini berjamur bahkan di kalangan orang-orang muda ya, melalui dunia perfilman ya, buku-buku yang dibaca. Yang paling sering adalah games. Games itu kan ada yang berperang-perang di sana. Yang berperang itu adalah hantu lawan hantu, setan lawan setan ya. Nggak tahu kita apa-apa saja di dalam situ. Tapi itu semua adalah bagian yang disisipkan oleh setan di media-media itu supaya kemudian manusia-manusia atau kaum remaja dan orang muda pada umumnya tertarik kepada praktik-praktik setan ya, sehingga mereka lebih percaya pada ada setan, ada hantu, ada dan sebagainya ya. Film horor itu yang dinonton. Kalau kita lihat sekarang semua di bioskop apa yang banyak? Film horor. Itulah sebabnya industri-industri dunia perfilman seperti itu ya banyak memang, karena itu diminati ya, diminati oleh kalangannya, dan ini membuat umat-umat Tuhan juga kadangkala ingin ikut arus dunia ya, ingin juga bergabung di sana dan mendekatkan diri kepada setan. Apa yang terjadi ketika Saul mendekatkan diri kepada praktik-praktik yang tadi itu, akhirnya apa? Jiwanya melayang, keselamatannya pun melayang ya. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan keselamatan oleh karena praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy, Pendeta Pardosi, dan semua hamba Tuhan yang ada di Zoom, di tim konsep. Dan secara khusus saya juga berterima kasih untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia, bahkan selalu setia mengikuti tayangan-tayangan dari konsep. Kami berharap minggu depan kita boleh bertemu lagi, kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya, dan tentunya pelajaran malam ini mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini setan bekerja keras dengan berbagai cara yang gemilang untuk boleh menuntun kita ragu terhadap Tuhan dan juga firman-Nya. Tapi biarlah dengan kita belajar malam ini, kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan dan juga yakin kepada firman. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk malam yang indah, yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami malam ini. Kami boleh dipertemukan melalui belajar bersama, pelajaran sekolah sahabat bersama dengan konsep, dan kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang telah melayani malam ini, hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, dan juga hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi. Tuhan boleh pakai kedua hamba Tuhan ini untuk boleh melayani kami malam ini, dan juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan pada malam hari ini, dan juga yang akan mengikuti melalui YouTube. Tuhan boleh berkati, sehingga biarlah melalui pelajaran ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diperbaharui ingatan kami, bahkan pemahaman kami, agar kami lebih berhati-hati terhadap penipuan setan di akhir zaman. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, berkati kami semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke. Thank you, sir. Thank you semuanya. Jadi Alkitab nggak ada ya? Iya, live-nya belum selesai ya? Live-nya belum berhenti, Bang. Oke. Kita berhentikan dulu.